Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ustazah Sana. Untuk video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah matematika diskrip. Di sini adalah soal luas, ada 5 nomor, dan saya akan menjelaskan menggunakan buku tulis. Kita mulai saja di soal yang nomor 1. Kita lihat di bukunya. Oke, saya sudah menulis soalnya. AN sama dengan 6AN min 1 min 11A N min 2 plus 6A N min 3 dengan ketentuan A0-nya itu 2, A1-nya itu 5, A2-nya itu 15. Kita mencari persamaan karakteristiknya. Karena di sini ada sampai N min 3, maka yang pertama itu R pangkat 3. Kemudian kita tulis saja 6, 11, dan 6-nya. Tapi kita balik. Ini positif 6 jadi negatif 6. Negatif 6R kuadrat. Jadi yang pertama tadi R pangkat 3 min negatif 6R pangkat 2. Kemudian ini negatif 11A N min 2-nya menjadi positif 11R. Kemudian yang 6A N min 3-nya menjadi negatif 6. Kemudian kita akan mencari akarnya dari persamaan di atas, yaitu R pangkat 3 min 6R pangkat 2 plus 11R min 6 sama dengan 0. Lalu R pangkat 3-nya itu 1, R kuadratnya min 6, R-nya 11, kemudian min 6. Pangkat yang paling besar adalah 3. Ini 3. Kemudian kita masukkan 3. Lalu di sini tanda plus. Oke. Ini 1 kali 3 sama dengan 3. Ditulis di bawah min 6. Kemudian min 6 plus 3 sama dengan min 3. Kemudian min 3 dikali 3 sama dengan min 9. Jadi 11-nya di min 9, 2. Dan 2 dikali 3 adalah 6. Di sini min 6 plus 6 sama dengan 0. Jadi kita temukan akarnya ada 3, 1, min 3, dan 2. Kita cari akarnya dengan cara A min 3, yaitu 3 ini. Kemudian yang 1, min 3, dan 2. Satunya menjadi A kuadrat, dan min 3-nya menjadi min 3A. Terus positif 2-nya kita tulis saja plus 2. Dari A kuadrat min 3A plus 2 ini memiliki akar lagi, yaitu A 3 dan 2. Berarti 2 sama 1 akarnya dari angka 3 ini. Dan jadi akarnya A min 2 dan A min 1. Akarnya bisa kita cari. Di sini ada A min 3, A min 2, dan A min 1. A min 3 sama dengan 0, maka A-nya pindah ruas, A sama dengan 3. Seterusnya A min 2 sama dengan 0, A sama dengan 2. A min 1 sama dengan 0, A-nya itu 1. Jadi kita temukan R1-nya itu 1, R2-nya itu 2, dan R3-nya itu 3. Selanjutnya dari teori yang ketiga ya. AN sama dengan A1 R1 pangkat N plus A2 R2 pangkat N plus bla 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 plus AK RK pangkat N. Jadi kita masukkan R-nya. AN sama dengan A1 R1-nya 1 pangkat N plus A2 R2-nya 2 pangkat N plus A3 R3-nya 3 pangkat N. Selanjutnya kita masuk ke persamaan awal. A0-nya sama dengan, jadi pangkat N-nya diganti 0. A0 berarti A1-nya 1 pangkat 0 tetap A1. A2
2 pangkat 0 tetap A2. Yang ketiga, 3 pangkat 0 tetap A3. Sama dengan nilai A0 tadi di awal adalah 2. Selanjutnya A1. A1 berarti N-nya diganti 1. Sama dengan A1 dikali 1 tetap A1. Kemudian A2, 2 pangkat 1, 2. Berarti A2 dikali 2, berarti 2 A2. Kemudian yang ketiga, 3 pangkat 1, A3 dikali 3, 3A3. Nilainya tadi di awal adalah 5. Yang ketiga ada A2 sama dengan satunya dipangkatkan 2. 1 pangkat 2 tetap 1. Jadi A1 plus 2 pangkat 2, 4. Jadi 4 A2 plus 3 pangkat 2, 9. Tetap jadi 9 A3. Nilainya tadi A2 itu 15. Setelah ketemu kita substitusikan persamaan A0 dan A1. Kita jadikan persamaan 1, A1-nya jadi persamaan 2, A2-nya jadi persamaan 3. Jadi kita substitusikan persamaan 1 dan 2. Sebentar. Substitusinya karena ini positif semua, jadi kita pakai substitusi pengurangan. Jadi kita substitusikan yang besar, lebih besar. Berarti persamaan 2 dan persamaan 1. Persamaan 2 terlebih dahulu kita tulis. Persamaan 2-nya itu A1 plus 2 A2 plus 3 A3 sama dengan 5. Sama dengan 5. Dan yang kedua persamaan 1. Persamaan satunya A1 plus A2 plus A3 sama dengan 2. Kita kurangkan. A1 dikurangi A1 itu hasilnya 0. 2A2 dikurangkan A2, 2 kurangi 1, 1 A2. Tidak perlu di satunya. Yang ketiga 3A3 dikurangi 1A3 jadi 2A3. Kemudian 5 kurangi 2, 3. Setelah persamaan 2 dan persamaan 1 kita substitusi persamaan 2 dan persamaan 3. Seperti tadi yang lebih besar itu persamaan 3 ya. Kita pakai pengurangan juga. Persamaan 3 ada A1 plus 4 A2 plus 9 A3 sama dengan 15. Persamaan 2-nya A1 plus 2 A2 plus 3 A3 sama dengan 5. Kita kurangkan. Di sini A1 kurang A1 hilang. 4 dikurang 2, 2A2. 9 dikurang 3, 6, 6A3. 15 dikurang 5, 10. Selanjutnya ini samaan yang 2 ini kita jadikan substitusi lagi, yaitu persamaan 4 dan 5. Kita tulis dulu persamaan 4, terus yang di bawah ini persamaan 5. Substitusi persamaan 4 dan 5 lebih besar persamaan 5. Jadi persamaan 5 2A2 plus 6A3 sama dengan 10. Lalu persamaan 4 A2 plus 2A3 sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan, kita kurangkan. 2 dikurang 1, 1. Jadi tulis saja A2. 6 dikurang 2, 4. Plus 4A3. 10 dikurang 3 sama dengan 7. Selanjutnya kita namai persamaan ini menjadi persamaan
sama 6. Kemudian untuk mencari nilai A3-nya kita substitusi lagi. Karena belum ketemu ya. Kita substitusi persamaan 6 dan persamaan 4. Yang nilainya bisa dikurangkan. Sama 6, A2 plus 4 A3 sama dengan 7. Sama 4, A2 plus 2 A3 sama dengan 3. Kita kurangkan, A2 dikurang A2, 0. 4A dikurang 2A3, 4 kurang 2, 2. 7 kurang 3, 4. Jadi A3-nya 4/2, sama dengan 2. Oke. Selanjutnya kita mencari nilai A2-nya. Karena tadi nilai A3 sudah ketemu, kita pakai persamaan yang keempat saja. A2 plus 2A3 sama dengan 3. Jadi A3-nya kita ganti dengan tadi nilainya 2. Di A2 plus 2 dikali 2 sama dengan 3. Di A2-nya itu 3 dikurangkan, ini 2 kali 2-nya pindah ruas. 2 kali 2, 4, pindah ruas menjadi 3 dikurangi 4. Nilai A2-nya jadi min 1. Selanjutnya kita akan mencari A1 menggunakan persamaan 1. A1 plus A2 plus A3 sama dengan 2. A1 plus tadi nilai A2-nya min 1. Min 1 plus nilai A3 sama dengan 2. Plus 2. Jadi sama dengan 2. A1 sama dengan 2 dikurangi 2, 0 ditambah 1 sama dengan 1. A1-nya kita ketemu 1. Dari kondisi awal diperoleh tadi rumusnya kan AN sama dengan A1 dikali R1 pangkat N plus A2 dikali R2 pangkat N plus A3 dikali R3 pangkat N. Sama dengan kita masukkan nilai A1 tadi 1, nilai R1-nya juga 1. Jadi 1 dikali 1 pangkat N. Plus A2-nya tadi ketemu min 1. R2-nya di awal tadi ketemu 2 dikali 2 pangkat N. Dan plus tadi A3-nya ketemu nilainya 2. A3 2 dikali R3 pangkat N. R3-nya tadi 3 pangkat N. Oke, kita mencari solusi akhirnya, yaitu AN sama dengan 1 kali 1 pangkat N, 1N. Ini tetap 1 pangkat N. Plus min 1 kali 2, min 2. Ditulis saja langsung min 2 pangkat N. Kita tetap tulis saja 2 kali 3 pangkat N-nya. 2 kali 3 pangkat N. Jadi solusi akhirnya sudah ketemu. Solusi akhir. Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 2. Di sini soalnya ada berapa cara menyusun nama belakang kita sendiri. Nama saya Uswatun Hasanah. Jadi dari kata Hasanah ya. Di kata Hasanah kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 huruf. Terdiri dari 1 huruf K. Kita tulis K-nya sebagai N1. 1. Dan huruf H. Huruf H-nya kita jadikan N2. Ada 2 huruf H. Terus huruf A. Huruf A-nya N3. Ada 1, 2, 3. Ada 3. Huruf S kita jadikan N4. Huruf S ada 1. Dan huruf N kita jadikan N5.
itu ada 1. Saya pakai permutasi itu 8 faktorial per tadi N1 yaitu 1 faktorial, N2 2 faktorial, N3 3 faktorial, N4 1 faktorial, dan N5 1 faktorial. Sama dengan 8 faktorial, 8 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 faktorial itu 1, 2 faktorial 2 kali 1, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1, kemudian 1 faktorial 1 faktorial lagi 1. Ini kita bisa coret yang sama karena pembagian, 1-nya sama, 2-nya juga sama, 3-nya juga sama. Jadi 4 bisa bagi 2, 4-nya coret, 2-nya coret, 4 bagi 2 tinggal 2. Jadi 8 dikali 7 dikali 6 kali 5 dikali 2 per 1. Jadi 8, 7, 6, 5, 2. Hasilnya 3360 cara menyusun kata suatu hasanah. Selanjutnya di nomor 3 ini ada membuat graf dengan 7 simpul dan edge-nya itu lebih dari 10. Kita buat graf yang kompleks. Kita buat simpulnya dulu. 3 di atas dan 4 di bawah. Kita buat edge-nya. Kita namai simpulnya U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. Kemudian edge-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sudah betul karena edge-nya ada lebih dari 10, ada 12. Nomor selanjutnya, nomor 4, kita membuat tree dengan 7 simpul dan edge-nya sama lagi, lebih dari sama dengan 10. Kita buat menjadi satu arah saja. U1 dan U2, ini 2 akar, U3, 2 lagi U4, kemudian kita buat lagi U5, kita buat lagi U6, kemudian selanjutnya ada U7. Nah, di sini kita hitung ada simpulnya ada 7. Dan edge-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sama lagi, edge-nya ada 12. Ini dari U1 sampai U6 atau simpul 1 sampai 6 itu dinamakan root karena dia punya edge. Sedangkan U7 itu dinamakan leaves atau daun karena dia tidak memiliki edge. Sedangkan edge ini yang tidak memiliki leaf itu adalah 0. Untuk nomor 5 dari matematika diskrit ini adalah menjelaskan konsep Big O menurut pemahaman sendiri. Sebenarnya saya juga belum terlalu paham untuk Big O ini, tapi setahu saya Big O itu untuk menyingkat sistem fase untuk menyingkat sistem fase, setahu saya di dalam informatika. Tapi dari penjelasan-penjelasan yang saya baca, yang saya cari di Google dan di buku-buku, Big O itu adalah suatu cara yang mendefinisikan suatu fungsi menggunakan fungsi yang lebih sederhana saat fungsi tersebut mendekati tak hingga. Dan dalam informatika itu mendefinisikan bagian kode dan membantu mengefisiensi kode dan membantu menemukan titik masalah dalam kode. Jadi seperti tadi yang saya bilang itu menyederhanakan sistem fase. Dia itu mendefinisikan bagian kode yang rumit. Jadi kayak ada kode yang rumit juga dibagi lagi menjadi kode-kode yang lebih sederhana.
Kemudian fungsi lainnya dari Pico ini untuk menyingkat waktu pengkodingan, kemudian juga mengurangi memori, dan setahu saya lebih enak dibaca kalau kita menggunakan atau menerapkan sistem Pico ini. Seperti itu. Bila tidak terlalu lengkap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.